Diku-dikunya, assalamualaikum semuanya. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman sejawat yang ada di sana. Yang nontonnya yang dari pagi ada, yang siang ada, malam ada, siang ada gitu ya. Paling karena kita nggak tentu ya, karena kita uploadnya malam, mereka nontonnya nggak tahu kapan. Iya, gitu kan. kalau di sini kita malam. Iya, kalau di sini kita malam. Oke, pada hari ini Pak Arif, saya bersama Pak Arif ya. Bang Al. Oke, pada malam hari ini saya Muhammad Abdullah yang bisa dipanggil Bono dan teman saya Arif Alpian bisa dipanggil Al. siap. Ya. Nah, jadi di sini kita akan memberikan edukasi khususnya untuk masyarakat awam ya, tapi tentunya masyarakat awam juga taunya dari teman-teman juga ya, karena mungkin sebagian besar di subscriber kita adalah sejawat ya. Ya, sejawat. Teman-teman perawat gitu. Jadi intinya dari kita ke teman-teman, dari teman-teman ke masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kan. kita itu mengajak untuk teman-teman sekalian mengedukasi masyarakat di sekitarnya gitu ya. Itu seperti itulah. Jadi kan kita kalau mahasiswa tuh lagi pada belajar di rumah kan. Iya, belajar di rumah terus. Di sisi lain kalian belajar di rumah, kalian juga harus membantu pemerintah ya, pemerintah dan mengingatkan masyarakat teman-teman sendiri gitu ya intinya. Jadi jangan cuma rebahan gitu kan. Kalian punya ilmunya, kalian tahu harus seperti apa ya kalian sebarin gitu. Jadi mungkin yang seperti kita lihat masalah sekarang mungkin masalahnya mungkin besar ya, yaitu adalah COVID, yaitu yang dimana virus itu menyebar. Cuman memang edukasi sederhana itu bisa memutus rantai tali COVID itu ya. Iya. Sederhana. Yang pertama cuci tangan, dan yang kedua batuk pada tempatnya atau batuk yang benar. Bukan batuk yang benar. Jadi kan kalau batuk tuh biasanya kalau kita ya pasti parnonya aduh ada yang COVID nih gitu kan. Ya, tapi betul. belum tentu ya. Intinya kita juga harus social distancing, itu perlu kan. Ya kita harus mengisolasi diri ya intinya mah. Jadi kalau kita ngerasa batuk nih, kita nggak tahu kita positif atau enggak. Iya, betul. Ya kita harus mengajarkan juga nih ke masyarakat awam etika batuk itu seperti apa, batuk yang benar itu seperti apa gitu ya Pak Arif. Betul gitu. Gitu. Jadi kalian harus juga mengedukasi kayak orang tua kalian. Jadi kalau habis jalan-jalan gitu Pak Arif ya. Iya, betul. Jadi kalau habis jalan-jalan harus gimana Pak Arif? Jadi kalau misalnya habis jalan-jalan, kalau misalnya saya kan habis dinas nih karena misalnya saya perawat. Jadi yang pertama adalah mandi. Yang bersih, karena kan mungkin setelah kita jalan-jalan atau dinas di rumah sakit kan mungkin yang menempel di badan kita kan tidak tahu kan virus apa saja. Dengan mandi yang bersih, istilah cuci tangan, dan mungkin yang tadi Bang Bono bilang batuk dengan cara yang benar itu bisa memutuskan atau bisa mencegah juga dari virus corona gitu. Iya, kayak kita harus mengedukasi orang tua kita kan. Orang tua kita kan perlu makan kan. Kita perlu makan, takutnya orang tua kita lagi ke warung gitu kan. Iya. Warungnya tuh jauh gitu kan, kita kan nggak tahu. Warung di rumah kita kan deket, tapi rumah Arif nggak tahu kan jauh atau enggak. Dari sini jauh memang warung. Apa harus ke pasar kan? Iya, betul. Takutnya habis dari pasar itu pas pulang teh langsung edukasi jangan dulu pegang apa-apa, ke WC dulu gitu kan, mandi dulu, buka bajunya gitu kan, cuci langsung jemur baru. Terus kalau kata dokter saya selalu bilang kalau habis dari luar bawa makanan ya. Beliau cerita, jadi mertuanya ulang tahun ya, ketika ada adanya bawa kue, dia langsung bilang jangan terlalu deket, simpen, jemur dulu, kue dijemur bro. Iya, jadi cara-caranya gitu kan, dijemur kuenya, dia ke air untuk membersihkan seluruh tubuhnya, mandi, ganti baju dicuci baru. Iya, gitu. Cuman kan sekarang juga nggak boleh untuk kayak salaman, nggak boleh ya. Kadang kita ada ngerasa nggak enak ya, kadang kita ada ngerasa nggak enak karena udah kenal kita salaman, nggak karena kita takut nggak. Sepertinya masa itu kita harus apa ya? Harus memahami lah. Jadi kita harus salaman, tidak terkena dulu, kan harus agak jaga jarak gitu ya Pak Arif. Iya betul. Kayak ngedukasi, kalau ngedukasi papanya gimana Pak Arif? Kalau mengedukasi papa saya ya, kebetulan kan papa saya di Cirebon, jadi saya di Bandung, jadi saya suka mengedukasi. Contoh misalnya mengedukasi teman. Tapi Pak Arif nelfon nggak? Iya gimana gitu? Saya kan telepon kemarin tuh kebetulan waktu pas COVID mulai masuk ke Jawa Barat, ke Bandung khususnya kan, saya langsung telepon di situ menjaga kebersihan. Contoh misalnya cuci tangan nih, misalnya bapak habis dari warung harus cuci tangan dulu. Nah cuci tangan juga kan mungkin ada yang benar, ada yang tidak, kurang benarnya mungkin ya. Tidak tepat. Ya tidak tepat. Terus misalnya batuk, Pak nanti kalau misalnya bapak batuk jangan sembarangan, nanti ada
contohnya batuk ya, kebetulan nanti saya ajarin juga itu ke bapak saya sambil video call. Terus juga misalnya kebersihan, misalnya mandi kalau itu Arif yang ngajarin video call gitu. Bukan, YouTube. Oh, YouTube. Ya. Jadi ya, saya itu. Ya, jadi saya ajarin video call gitu. Mungkin di sini misalnya yang lagi nonton ada orang-orang selain perawat juga, mungkin nanti Bang Bono bisa ajarkan ke mereka juga cara cuci tangan yang baik dan benar. Benar. Kita gitu. Jadi Iya, jadi misalnya nanti Bang Bono bisa mempraktekkan, nanti yang nonton ini barangkali lupa saya yang bener bener gitu. Ya, jadi kita juga mengedukasi buat teman-teman biar teman-teman juga mengedukasi ke yang lain juga. Iya. Kalau cuci tangan kan waktu Pak Arif kuliah. Enggak, nanti waktu Pak Arif kuliah. Pak Arif kan waktu kuliah kan belajar cuci tangan ya. Iya. Cuci tangan berapa langkah Pak Arif? Ada 6 langkah. Ada berapa metode? Ada 2 metode. Yang pertama ada hand wash dan ada hand sanitizer. Hand sanitizer. Yang memakai hand wash 40 sampai 60 detik atau 1 menit. Yang menggunakan hand sanitizer 20 sampai 40 detik. Hands terus sanitizer siap 20 sampai 40 detik. Iya, gitu kalau cuci tangan. Kalau batuk enggak, cuci tangan dulu Pak, jangan dulu ke batuk. Iya, cuci tangan tadi ada 2. Nah, kalau 6 langkah harus ada dari 40 sampai 60 detik itu. Kenapa harus sama seperti itu Pak? Karena kan biasanya gini, kalau makan kalau kita makan ke warteg cuci tangan, Bu mau minta buat cuci tangan, dikasih kan? Itu kobokan bukan cuci tangan bos. Iya. Jadi kobokan. Kita habis dari luar terus coba gitu kan. Itu efektif nggak sih? Enggak, itu mungkin ya mohon maaf ya yang belum tahu cuci 6 langkah. Kalau saya ada Mas beli warteg kita cuci tangan kan tadi dikasih tuh kobokan. Saya gini wastafel-nya sebelah mana ya? Nah, berarti nggak usah ngomong dong. Langsung tanya aja kenapa Mas wastafel-nya sebelah mana ya? Simbahnya langsung nyodor ke yang cuci tangan. Kan ini Mas buat cuci tangan saya gini langsung. Asik. Wastafel ya. Iya, wastafel. Lihat dulu kalau misalnya ada sabun berarti pakai hand wash. Kalau misalnya nggak ada sabun, ada hands yang itu berarti 20 sampai 40 detik gitu. Nah, tadi kan cuci tangan ya, pakai sabun ya, pakai wash pakai sabun ya. Nih, tapi kalau cuci tangan kita mau makan nih, tapi menggunakan sanitizer itu efektif nggak sih Pak? Oh, tidak bisa. Karena kan hand sanitizer mengandung alkohol. Jadi tidak boleh pakai hand sanitizer kalau mau makan, pakainya hand wash. Jadi pahit ya Pak? Iya, pahit. Tapi kan kayak dokter juga sih bilang. Kan sekarang lagi banyak tuh orang-orang kayak beli hand sanitizer gitu kan, banyak banget. Jangan sampai gitu kan habis dari pasar saja terus masak gitu kan. Tapi lebih dianjurkan untuk kayak cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir gitu kan. Pakai keran kan. Masakannya kekeceretan. Iya, pakai gayung. Iya, pakai gayung. Jangan ngobok di itu. Di bak. 40 sampai jangan. Siap. Gitu. Nah, gini. Nah. Jadi ada hand wash sama hand sanitizer. Iya, betul. Berapa langkah? 6 langkah. Nah, caranya gimana sih Pak Arif? Jadi cuci tangan 6 langkah itu ada 6. Jadi cuci tangan itu ada 6 langkah. Gimana kalau kita sekalian ngeragain nih? Jadi kayak kita mencontohkan lah gitu kan. Takutnya orang-orang nyangka kita juga nggak bisa gitu kan. Ayo kita mulai aja. Yang pertama gini. Jadi mau gaya TikTok apa mau gaya biasa? Gaya aja lah, gaya aja. TikTok. Iya, TikTok aja. Itu 6 langkah. Bisa hilang tuh kalau pakai hand wash 40 sampai 60 detik. Berarti kalau misalnya kurang dari 40-60 detik berarti nggak akan hilang. Itu nggak akan hilang. Kalau pakai hand sanitizer berarti dari 20 sampai 40 detik. Jadi tangannya tetap sama kan gerakannya? Sama kan, kalau sabun kan ada budahnya. Iya. Kalau sanitizer kan nggak ada. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman juga kan udah pada tahu ilmunya. Jadi teman-teman juga nanti share juga nih ke tetangganya, keluarganya. Jadi kalian tuh nggak harus langsung terjun ke pasien ya. Betul. Tapi kalian harus melindungi gimana caranya warga kalian tuh nggak ada yang kena di lingkungan sekitar dulu, mulai dari jadi banyak edukasi ya teman-teman.
sekarang kan sosial media juga bisa, jadi nggak cuman ke teman-teman sosmednya aja nih kalian mengedukasi, tapi tetangga kalian gak diedukasi gitu itu ya. Misalnya, hei tetangga kamu udah bisa belum cara cuci tangan? Gitu. Ayo kita belajar bersama gitu. Kan salah satu penyelamatan juga ya. Iya gitu. Teman kalian di sosmed aja dikasih tahu yang jauh-jauh, tapi yang deket kok nggak diajarin gitu kan. Iya betul. Ya gitu. Terus tadi etika batuk ya? Iya, saya mau batuk kebetulan nih. Nah, tadi cuci tangan kan? Ya, terus pencegahan cuci tangan. Sekarang pencegahan buat orang-orang yang batuk. Karena sekarang tuh sugesti ya. Iya, betul. Sugesti banget karena ada dikit-dikit kita kadang pengen batuk juga mau batuk. Lah, kasihan corona. Iya, betul. Kita kan bener kan? Iya, kita lagi ngumpul sama teman-teman mau batuk, takut corona. Jadi kayak batuk jaim ya. Gitu kan kayak batuk jaim ya. Tapi di sisi lain kita kalau emang kita ngerasa diri kita batuk, kalian harus mencontohkan etika batuk yang betul itu seperti apa. Jadi batuk pun ada etikanya, ada etikanya. saya yakin mahasiswa keperawatan itu pasti pintar-pintar dengan masalah ini. Tapi kalau ada masyarakat nih, kadang masyarakat tidak tahu, ada yang batuknya tuh kadang sambil jalan. Iya betul. Itu nggak baik kan? Iya. Tapi ada beberapa etika kan kalau batuk. Ada apa aja Pak Arif? Yang pertama adalah menggunakan batuknya harus ke bagian lipatan siku. Contohkan, gini ya? Ya. Bukan gini ya. Iya. Gini berarti kalau menurut buat. Tapi kalau kalian merah agak keren ya? Iya nggak apa-apa. Paling nanti. Nah kalian harus mengajarkan gitu kan, karena emang sebagian masyarakat kita juga belum masih mengenal ya, apalagi yang kayak di dalam maaf ya kayak yang di pelosok-pelosok ya, kan yang kurang dari media. Jadi etika batuk yang pertama adalah seperti ini, dilipatan seperti ini. Kita sebut ya. Itu TikTok ya paling. Iya. Gitu yang pertama. Pakai tisu. Tapi kalau pakai tisu ya kalau kita batuk lipet terus dibuang ya. Tapi jangan pas disakuin. Enggak baik ya itu ya. Cuma. Tapi terus yang ketiga adalah batuk menggunakan masker. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi batuk, kalau tidak menggunakan masker, pakai cara kedua tadi. Tetapi kalau teman-teman memakai masker, langsung batuk aja boleh kok. Misalnya seperti ini. Boleh kok. Kena copot guys. Ibu juga ya. Salah aku mau batuk nih, batuk aja, kan pakai masker. Ini kan nggak pakai masker. Aku mau batuk 2 tadi. Tisu gitu. Gitu siap. Iya. Benar Pak ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi tapi kalau ini saran ya. Iya. Kalau meskipun kalian menggunakan masker, kalian batuk jangan depan muka orang juga. Iya, jangan. Tapi di situ caranya bagus, tapi etikanya ya bagus. Agak apa kalian bisa sambil ke pinggir gitu kan, sambil nunduk, jangan sampai ke depan. Mentang-mentang udah katanya pakai masker boleh, tapi nggak depan muka juga gitu. Itu kan nggak baik gitu kan. Iya, betul. Jadi intinya untuk di kondisi seperti ini kita harus memperhatikan dari hal kecil. Ya. Hal kecil seperti kayak cuci tangan, rajin bersih badan. Habis dari luar langsung cuci, dan terakhir masalah batuk ya. Jadi harus memposisikan kita tuh seperti orang terinfeksi intinya. Bahwa kita terinfeksi, jadi kita nggak boleh dekat-dekat sama yang lain. Meskipun ya kita nggak terinfeksi, tapi harus memposisikan diri orang lain terinfeksi, kita juga terinfeksi. Itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Itu memang mungkin hal kecil tapi bisa jadi bermanfaat. Iya, hal kecil tapi efeknya yang sangat besar. Gitu. Karena kan dengan cuci tangan, kalau nggak, nih kita nggak cuci tangan, habis pegang, pegang ke sana, udah kan manjang. Tapi kalau kita cuci tangan bersih, ya udah bersih gitu kan. Begitu memutus mata rantai. Harus dari kita, jangan lihat ada itu gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Harus mulai dari kita. Kita harus jadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kita harus jadi contoh yang baik tenaga kesehatan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus jadi contoh, jadi figur yang baik di masyarakat. Gitu. Pokoknya malah kalau udah cuci tangan, etika batuknya benar, mandi dengan bersih, pokoknya haucek. Ya, aman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mulailah dari hal kecil, ajak keluarga, tetangga, teman-teman yang paling dekat terlebih dahulu untuk kalian edukasi. Karena kalian juga nggak akan pernah tahu apa pacar kalian tahu atau enggak tentang etika batuk, apa pacar kalian tahu atau enggak. Kalau kalian sayang, kalian ajarkan.
Ajarkan orang tua kalian, ajarkan tetangga kalian. Setidaknya masyarakat di lingkungan kalian pasti akan selamat dari penyebaran COVID-19 dengan cuci tangan atau menjaga etika batuk. Gitu, cintai keluargamu, minum yang cintai keluargamu, ajarkan etika batuk, cuci tangan tiap hari. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja. Ya, segitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada yang mau ditambahkan atau ada teman-teman yang lebih paham atau misalnya ada ilmu-ilmu terbaru terupdate, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, jadi kita bukan menggurui maksudnya, tapi kita sharing dan mengingatkan. Karena kita dengan kondisi seperti ini juga kadang kita lupa kita punya ilmunya tapi kita nggak share ke teman-teman. Gitu. Betul. Oke teman-teman, sampai jumpa di akhir pekan ini. Ya, akhir pekan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Semoga kalian gak pernah bosan. Salam perawat Indonesia hebat.